Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Kula lan panjenengan sedaya tasih dipilih kalian Allah Subhanahu wa taala. Ditakdir, diparingi taufik, digerakaken saking dalemipun piyambak-piyambak, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu berikan kemuliaan kepada tempat ini, Masjid Darul Ma'wah, dalam rangkaian safari Maulid hari yang ke-30. Semoga apa yang kita lakukan malam ini, khususnya hari ini, hari-hari yang telah lalu, hari-hari yang akan datang, oleh Allah aktivitas kita dijadikan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga oleh Allah dikabul untuk kita semuanya insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, sumuk nggih. Sejatosipun wonten 3 sasi kepungkur kula pun pesen teng Pak Komandan niku baling-balinge helikopter setunggal mawon. Dipasang teng mriki nak isis ngoten. Pung pung ngoten. Lho saestu kula pun pesen teng beliau. Bapak Komandan Abdul Hadi. Kalau boleh beli, apa dibeli, atau kalau tidak pinjem ditaruh di sini biar tidak sumuk. Niki secara umum jenengan saksiaken benjing kagem teng Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sik cah aku tak ceramah sik, ojo selawat sik. Iku selawat bubariyah, mulai kabeh sapa sing jawab. Jenengan saksiane kula pesen benjing kagem acarane Al Mufid. Al Mufid itu nggih sumuk padha ae. Lho nggih, tiange wonten teng wingking paling niki. OTW. Nggih nyampe mriki. Ngenteni hasil maksud. Niku benjing dikesane dipasang baling-baling helikopter ngoten kesane boten sumuk. Hadirin rahimakumullah, seperti yang saya sampaikan kemarin di dalamnya Gus Alvin, insyaallah di Darul Ma'wah saya akan berbicara tentang hati nurani baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengambil literatur daripada kitab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Insanul Kamil yang disusun oleh beliau Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad ini termasuk salah seorang di antara sekian banyak orang yang memiliki mahabbah, cinta yang besar kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang terdekat daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Sayyid Muhammad itu memiliki mahabbah yang luar biasa, mempunyai hubungan yang khusus insyaallah dengan Sayyidatuna Khadijah. Dan begitu juga kita harus mengikuti jejak beliau. Orang-orang yang istimewa, orang-orang yang memiliki kedudukan di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan orang-orang terdekat daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal pilih siapa yang akan kita jadikan perantara wasilah untuk nantinya beliau akan memperkenalkan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti Sayyidatuna Khadijah memiliki yang istimewa. Tidak ada wanita yang bisa ngungkuli Sayyidatuna Khadijah.
Beliau pemimpin wanita di surga pada zamannya. Tapi wanita secara keseluruhan dipimpin oleh putri tercinta baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Al-Batul binti Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya para perempuan, Anda harus mengidolakan Sayyidatuna Fatimah. Kalau Anda tidak mengidolakan Sayyidatuna Fatimah, bagaimana Anda nanti mencari Sayyidatuna Fatimah? Karena nanti ketika akan melewati padang mahsyar, akan melewati titian sirat, Sayyidatuna Fatimah tidak sendiri, beserta dengan rombongannya. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu kita, saudara perempuan kita, anak putri kita, nantinya oleh Allah ditakdir dimasukkan di dalam rombongan Sayyidatuna Fatimah, insyaallah. Allahumma amin. Kembali kepada hati nurani baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam kitab itu, hatinya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati nuraninya bersih, suci, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan ketakwaan, dan penuh dengan cahaya Al-Quran. Saya tadi mikir, kok terakhir ada cahaya Al-Quran ya? Tidak tahu sampai saat ini belum menemukan. Tapi menurut saya mungkin ketika kita dalam hati kita ada kotoran-kotoran, mungkin ya, mungkin. Salah satu di antara sekian banyak untuk membersihkan hatinya mungkin dengan membaca Al-Quran. Coba kita lihat di rumah kita masing-masing bagaimana kedudukan Al-Quran di rumah kita. Yang saya maksud kedudukan ini tempatnya. Apakah dari tahun kemarin sampai tahun ini tetap di atas lemari? Ataukah tetap di dalam rak buku dan posisinya tidak berubah? Ataukah sejak kita beli sampai detik ini Al-Quran kita masih sangat bagus? Kenapa? Karena tidak pernah tersentuh, tidak pernah dibuka. Mohon maaf. Di dalam kitab sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disusun oleh Al-Habib Hasan bin Ali As-Saqqaf, di awal tentang husnul khuluq min sifatil musallin, di situ ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah bernama Sayyidina Usama. Itu bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian Sayyidatuna Aisyah ini balik bertanya kepada Sayyidina Usama ini, "Apa kamu tidak pernah baca Quran?" Dikatakan kurang lebih seperti itu. Sayyidina Usama, "Tentu saya baca Al-Quran." Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan akhlaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Bagaimana kita bisa mencerna akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran? Kalau kita tidak pernah baca Al-Quran, bagaimana kita tahu akhlaknya Nabi Muhammad? Bagaimana kita tahu kepribadian daripada Nabi Muhammad SAW? Mustahil kita akan mengerti kalau kita tidak pernah baca Al-Quran. Diakui atau tidak, senang atau tidak, tersinggung atau tidak, saya mohon maaf kalau Anda tersinggung. Tapi ini pengingat pribadi saya dan keluarga saya. Dan orang-orang yang mau saya ingatkan, ayo mumpung kita masih bisa menghirup napas ini. Ada kesempatan ini. Waktu yang kita tidak tahu batasnya ini tadi. 1 detik kah, 1 menit kah, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Wallahu a'lam. Waktu terakhir bagi kita ini, ayo kita manfaatkan untuk mengenal Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tahu Nabi Muhammad SAW, profilnya kita tahu, biografinya kita kenal, kepribadiannya kita paham, ibadah kita akan meningkat kualitasnya. Bukan dari kuantiti, tapi kualitas. Nilai dari ibadah kita itu akan naik. Akan naik. Kenapa? Karena semua standar ibadah ada pada baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Salah satu contoh, Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli."
Sholatlah kalian seperti kalian melihat saya sholat. Bagaimana sholatnya Nabi Muhammad? Berarti sholatnya Nabi Muhammad ini standar ini. Standar apa? Untuk kita bisa ya, agar masuk kategori diterima oleh Allah. Itu haknya Allah memang. Tapi kita ikhtiarnya untuk mencontoh daripada makhluk terkasih, daripada Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya, ayo kita belajar sama terus. Tidak ada putusnya ini, kita belajar. Bahkan kita bisa simtuduron ini. Faham, tidak faham, ngerti, tidak ngerti. Kita sudah membaca biografi Nabi Muhammad SAW. Cuman kita harus ikhtiarnya dilebihkan sedikit untuk bisa faham, untuk bisa ngerti. Nah, sehatnya beliau Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kam mengatakan cari terjemahannya. Karena kita orang Indonesia, tidak semua pintar bahasa Arab. Ya kalau mursyid mungkin paham semua ini, pintar semua ini, ngerti. Ya, kita cari terjemahannya, karena banyak di toko-toko buku sudah ada terjemahan daripada Simtud Duror. Terjemahan Tiba juga ada. Kitab Maulid semua menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan semua Maulid itu adalah intinya senang, bergembira. Kembali kepada hati nurani baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala memandang hati nurani semua hambanya. Semua hambanya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, hati nuraninya ini. Ternyata hati nurani yang terbaik adalah milik baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dijadikan utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam turun kepada para sahabat. Hati nurani para sahabat paling baik ini. Karena apa? Mereka para sahabat ini akan membantu daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita harus belajar tahu ini seberapa jauh kita mengenal para sahabat. Nama-namanya ini, enggak omong biografi, nama-namanya. Mungkin yang kita hafal Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Terus tambah lagi. Kenapa? Para sahabat ini orang-orang yang istimewa, generasi terbaik setelah Nabi Muhammad ini para sahabat. Dan termasuk ini nantinya harapan saya kepada Allah, kalau kita mengenal para sahabat, maka nanti kita akan didekatkan, akan dikenalkan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah itu para sahabat ini baru turun ke zaman selanjutnya, tabi'in terus sampai dengan kita. Semakin turun secara umum kualitasnya tidak semakin bagus tapi menurun. Tapi ada individu setiap zaman ini menjadi manusia unggulan. Setiap zaman itu ada manusia unggulan. Setiap zaman pasti ada. Hadirin rahimakumullah. Keterhubungan hati nurani baginda Nabi Agung Muhammad SAW seperti yang saya katakan kemarin, ada keterkaitan dengan proses pembelahan dada dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 3 kali proses. Ini ada khilaf nantinya, ada perbedaan. Kalau di dalam kitab ini, yang pertama ketika beliau masih kecil, masih pada masa susuan Sayyidatuna Halimah. Pada saat itulah baginda Nabi Agung Muhammad SAW sedang mainan dengan teman-temannya, kemudian malaikat Jibril turun. Kemudian yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW diterlentangkan, dadanya ini dibelah, dikeluarkan hatinya, dicuci, dibejana dari emas dengan air Zam-Zam. Kemudian teman-temannya ini lari ketakutan, melapor kepada ibunda susuannya Sayyidatuna Halimah, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kitab ini disebut namanya langsung, tapi saya tidak berani. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kecil ini dikatakan oleh teman-temannya ini sudah terbunuh. Kemudian orang-orang ramai keluar, kemudian menghampiri daripada baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terlihat duduk dengan wajah pucat dan lemes ini tadi. Kemudian Sayyid Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, saya melihat dengan mata kepala saya ada bekas robekan di
dada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, dilakukan pembelahan dada lagi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam usia akan masuk balik, akil balik kurang lebih usia 10 tahun. Dan para ulama berpendapat, mereka mengatakan bahwa proses terjadinya pembelahan dada ini harus diyakini dengan seyakin-yakinnya. Bukan masalah hakikat, harus yakin memang prosesnya terjadi seperti itu. Dan ini banyak ulama pendapat yang mengatakan pendapatnya masing-masing, termasuk Sahib Mu'alid Simtudurar ini juga ikut berpendapat. Nanti terakhir sebelum saya tutup akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, proses pembelahan dada terjadi ketika beliau akan diutus menjadi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kurang lebih antara menjelang usia 40. Nah, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan ketika akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Yang betul mana? Wallahu a'lam. Insya Allah semuanya betul. Mungkin Sayyid Muhammad tulisnya 3, wallahu a'lam. Dan pendapat ulama ini macam-macam di sini mengatakan. Dan itu benar-benar terjadi. Bukan khayalan, bukan cerita fiktif, bukan, betul terjadi. Jangan mengatakan loh, zaman dulu tidak ada obat bius, bagaimana? Wong yang dikeluarkan hati nanti oksigennya dan lain sebagainya. Loh, itu kan jenengan. Ini beda. Ini makhluk terkasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sama dengan kita. Nah, tentang proses terjadinya pembelahan daripada dada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ini kan dikatakan dikeluarkan bagian yang lemah daripada manusia sehingga tidak akan bisa ditembus oleh iblis, setan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, Rasulullah tidak ada yang lemah, semuanya istimewa. Cuman ketika proses terjadi pembelahan dada ini oleh malaikat ditambah apanya? Keimanannya, cinta kasihnya, sayangnya, ketakwaannya, cahaya dan semuanya, kebaikan-kebaikan ini ditambah lagi oleh malaikat. Jadi tidak ada hal yang lemah di dalam pribadi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun nggih. Jenengan gak mesakne kula ngomong ngoyo serak ngeten iki. Hadirin rahimakumullah. Termasuk mohon maaf. Rasulullah mengajarkan kepada kita 2 hal. Amal zahir, amal batin. Jangan mementingkan satu. Banyak manusia ini saat ini mementingkan satu. Salah satu ungkapan. Sing penting atine api. Pernah dengarkan kalimat seperti itu? Pernah dengarkan? Ya. Padahal Rasulullah menganjurkan 2 hal. Bukan hanya memprioritaskan tentang perkara hati. Termasuk di dalam kitab sifat sholat Nabi. Masalah hati salah satu contoh lah. Tentang sifat ikhlas. Ya, ikhlas. Kalau hanya ikhlas yang diutamakan, tentu Nabi Muhammad SAW tidak mengingatkan sahabatnya ketika sahabatnya ini sholatnya tidak benar, tidak akan diingatkan. Justru ketika sahabatnya ini sholatnya tidak benar, Nabi Muhammad mengingatkan. Ada satu kisah waktu itu Nabi Muhammad berada di masjid beliau SAW mengadakan halaqah dengan para sahabat. Kemudian datang seorang sahabat laki-laki. Dia ini sebelum masuk halaqahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, beliau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Bisa jadi ini sholat tahiyatul masjid. Bisa jadi. Karena tidak dijelaskan di situ, cuman melaksanakan sholat 2 rakaat. Ketika sholat selesai, sahabat ini mendekat kepada halaqahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sahabat ini mengucapkan salam. Kemudian salamnya dijawab oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian beliau SAW mengatakan kepada sahabat ini tadi, paling jauh, irji fasolli fa inna kalam tusalli. Jenengan balik malih sak temene jenengan dereng salat. Tiang iki wau pun salat 2 rakaat. Nyelak teng halaqah Kanjeng Nabi didhawuh jenengan salat malih sak temene jenengan dereng
sholat. Padahal sudah melakukan sholat 2 rakaat. Balik sahabat ini tadi, sholat lagi. Selesai kembali kepada Nabi Muhammad, uluk salam dijawab. Nabi Muhammad mengatakan, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Dengan kalimat yang sama. Diperintahkan untuk sholat lagi. Anda belum sholat. Sampai 3 kali. Sahabat yang mendengar ini gemeter. Ada yang mengatakan, loh orang tadi sudah sholat. Satu disuruh sholat lagi. Tapi Rasulullah mengatakan, irji fasoli fa innaka lam tusolli. Jenengan sak temene dereng sholat. Kaget nih. Ini menunjukkan apa? Syariat secara umum, tata cara ketika melakukan sholat itu juga penting. Jangan mengatakan yang penting ikhlas. Kalau masalah ikhlas, orang zaman sekarang dengan zamannya sahabat jauh beda. Ikhlasnya tentu sana. Zaman sahabat tentu ikhlas. Kalau kita masih banyak tendensi, mungkin ada calon mertua yang jadi ketua takmir. Mungkin ada tetangganya yang Masya Allah yang jadi inceran. Jadi kalau liwat selalu. Ada banyak faktor di sini. Tapi kalau sahabat jauh daripada itu tadi. Karena beliau sahabat maksudnya beliau ini generasi terbaik. Generasi terbaik. Jadi aturan di dalam sholat itu sudah diterapkan. Tapi mohon maaf loh ya, saya ingatkan, ketika Anda belajar ilmu fikih, jangan berani-berani menyalahkan yang lain. Karena ada 4 madhab ini. Yang hampir mereka ini tidak sama, 4 madhab. 4 madhab. Kalau kita mayoritas, di Indonesia ini, mayoritas saya katakan, banyak yang menganut madhabnya Imam Syafi'i. Ya kita harus belajar di sini. Tidak boleh ngambil apa, mungkin cara wudhunya kita pakai Imam Malik, airnya, babnya ikut Imam Malik. Mungkin tentang batal sholat ikut Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, ini ngambil bagian-bagian yang cocok dengan dirinya. Haram, talfek namanya, haram, tidak boleh. Fikih itu macam-macam. Saya dapat peringatan dari beliau, jangan mudah menyalahkan. Kalau kita belajar mazhabnya Imam Syafi'i, ya sudah. Yang lain kita ketemu, yang lain, ya sudah. Kalau kecuali dia sudah betul-betul melanggar. Sholat pakai celana pendek di atas lutut laki-laki. Allahu Akbar. Dia kalau ditanyai jumlah uang tahu, tambah-tambahan tahu, alamat rumah di mana tahu, ingatkan. Kecuali kalau sudah ditanya macam-macam dia bingung, jangan diteruskan. Seperti kemarin di tempatnya Gus Alvin, ya. Ada satu orang istimewa di situ. Iya. Ya itu tidak bisa diingatkan. Ya wes mau bagaimana silakan. Bahas sembayangin ngadep ngetan, ngadep ngidul, ya sudah silakan. Dia punya aturan sendiri. Kalau secara umum sudah melanggar syariat baru kita ingatkan. Kalau perbedaan daripada mazhab ilmu fikih, ya sudah kita harus mengakuinya. Ya. Ngakoni masalah kunut, ya. Masalah kunut. Ya sudah, punya pendapat. Jangan mengatakan gak kunut salah, sing kunut bener, sapa sing wani jamin saiki. Ya. Alangkah lebih bijaknya, mohon maaf, mungkin di Masjid Darul Ma'ad, saya contoh karena ini masjidnya terdekat. Mungkin imamnya ini dia tidak kunut, tapi jamaahnya kunut. Alangkah bijaksananya seorang imam ini mengatakan kepada makmum sebelum melaksanakan sholat subuh, saya nanti tidak baca kunut, tapi saya beri waktu Anda untuk melaksanakan kunut. Enak nopo enak? Begitu juga sebaliknya. Ojo sampai waduh gak kunut golek masjid liya. Nggih. Nek mriki enak celak teng Al-Falah niki 501. Misalnya Al-Falah juga gak kunut, ayo moncrot golek ndi. Adom ning mancaan. Ya. Ketika kita mau perbedaan masalah furu, kita saling menghargai, menghormati, akan enak. Sing gak seneng tahlil juga menghargai yang seneng tahlil. Sing gak seneng maulid menghargai yang suka maulid. Enak. Saya enggak mau maulid tapi berkatnya mau, gak popo, tafadhol silahkan duduk di gini bareng ya. Untuk berkat, untuk kopi dan sebagainya. Enggak suka saya maulid tapi berkatnya saya suka. Duduk saja di sini.
Ya, enak sudah. Hidup kita enak. Kenapa? Karena mohon maaf, kita ini diincer. Kita diincer, orang Islam ini diincer untuk dirusak, diadu antara satu dengan yang lain. Dengan bumbu, kamu ini loh yang terbaik. Maulid ini loh yang paling api. Saya nggak maulid elek. Begitu juga mengatakan, kamu gak maulid itu betul. Kanjeng Nabi tidak pernah baca simtuduror. Itu salah mereka. Bid'ah, dolalah, final, la ilaha illallah. Ya saya mengakui betul, Rasulullah tidak pernah. Ketika beliau masih hidup loh ya, beliau tidak pernah baca simtuduror. Habib Ali jarak dengan kita kurang lebih 200 tahun. Tapi salah satu kalimat ada yang didiktekan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita bina ukhuwah Islamiyah. Jangan mengedepankan furu-furu ini tadi sudah. Karena yang kita lakukan besok yang mempertanggungjawabkan kita. Kita baca maulid, kita seneng maulid. Besok kita mempertanggungjawabkan aktivitas maulid ini di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Mereka yang tidak senang juga akan mempertanggungjawabkan. Ketika mereka menghujat, mencaci, memaki, akan mempertanggungjawabkan cacian makiannya terhadap orang-orang yang suka maulid. Makanya saya ingatkan semua, jangan mudah mencaci, jangan mudah memaki. Saya ngomong seperti ini bukan saya orang baik, enggak. Kadang sering saya keperucut. Wis keperucut yo ngapuron lah. Ojo mbok hukumi ya terus. Karena mohon maaf, orang ini manusia, Anda juga semuanya tempatnya salah dan lupa. Sebaik-baik manusia ketika dia lupa sadar mau kembali. Sing repot nek dhek lali dieling ning ngidoni. Nggih, kula mboten takon hadir napa mboten wis gak ngurus. Nggih. Ayo ukhuwah Islamiyah kita raketkan lagi. Ketika kita raket rukun dengan organisasi-organisasi, tidak ada masalah semuanya, maka mereka musuh-musuh Allah, musuh-musuh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan takut, tidak berani main-main. Saat ini mereka berani main-main sama kita orang Islam, karena orang Islam itu memang gak ditakuti. Kenapa? Sudah terpecah menjadi banyak bagian. Apakah ini sunatullah? Betul, tapi kita ada kewajiban untuk saling mengingatkan. Mengingatkan apa? Ya kebenaran, kesabaran. Kita diperintahkan kok. Besok mohon maaf ya, terakhir ojo ngomong terus meneh. Kebangetan nek ngomong aku terus meneh. Terakhir besok kita akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW dan kita ditanya ojo amin sih. Ya, rek ketemu di surga enak leha-leha ini ya. Lalu Nabi masih ketemu di masyar ditanya, apakah tongkat estafet dakwahku sudah kamu lanjutkan? Kita dapat ilmu, kita duduk di pengajian ini, ada ilmu apa? Sampaikan. Ada ilmu apa? Sedikit sampaikan. Itu bisa menjadi hujah kita ketika besok ditanya oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Sudah ya Rasulullah, sudah saya sampaikan. Apa yang kamu sampaikan? Tentang batalnya sholat. Karena saya waktunya tahunya itu. Tentang batalnya wudhu, tata cara sholat. Sampaikan, punya ilmu kepada siapa? Orang terdekat kita. Keluarga, anak, istri, suami. Sampaikan. Kemudian saudara-saudara, satu keluarga. Mungkin nanti tetangga. Nyun sewu, ketika Anda menyampaikan perkara-perkara khair, perkara-perkara baik, ada yang tidak senang, wajar. Wong Kanjeng Nabi yang sifatnya maksum dijamin oleh Allah, masih ada yang tidak suka dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nopo malih pangkate kados kula panjenengan. Jadi rek dicelatu kali tiang wis macak picek, macak cocok. Oke loh, lanjutkan. Apa? Tidak usah diperhatikan mereka. Ya memang sukanya seperti itu. Tapi mohon maaf garis bawah, langsung saya tutup. Apa? Apakah kita mau dibalik oleh Allah? Kita menjadi orang pencaci mau mboten?
Jangan sampai, tetap saja sudah, jangan menghina, jangan merendahkan orang-orang yang mencaci, memaki kita. Kenapa? Karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita diperintah untuk memaafkan orang-orang yang berbuat dolim kepada kita. Pun nggih. Nggih, kadang kelepatan saya mbokku delok lho iki. Aduh. Nggih, kamutan. Saya mawon ingkang boten pas nyuwun agung pangapunten wala fuminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenengan habibuna dipun aturaken jazakumullah ahsanul jazaa. Mugi-mugi ingkang dawuhaken kala estu-estu beto kesainan agem kita sami kagem memahami kagem mangertosi ilmu ingkang dipun titipaken Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin hadir rahimakumullah. Tumrah dicara salajengipun nggih punika doa kasuwun barokah doa dumateng panjenenganipun Sahibul Bait nggih punika Bapak Warto. Dumateng panjenenganipun dipun haturaken. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafini wa huwa yuqabbi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara walil jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anbaj. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil mina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hwina lana fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa ahfan dal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bismillahi bi barakati bismillah, bismillahi bi barakati Qur'an kalamillah, bismillahi bi barakati Muhammad Rasulillah, bismillahi bi barakati la haula wala quwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Liridha ta'ala bisabati rasulillah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadir rahimakumullah. Mekaten kala wau menggah setunggal acara buka sing sampun kalampah. Yang terakhir nggih punika acara penutup anang sadèrèngipun ditutup wonten beberapa pengumuman ingkang sepindah terkait sampah ambek bilih wonten sampah datang sekeliling panjenengan ngajeng wingking kathah utawi wonten sampah sukasuwun dipun pendet ugi dipun bucal dhateng tempat sampah ingkang sampun kasediaaken kalih panitia. Salajengipun pengumuman terkait jadwal safari Maulid hari ke-31 Senin Kliwon 16 Oktober 2023 katempatan datang pendopo Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Hari ke-32 Selasa Legi 17 Oktober 2023 katempatan datang Musola Al-Muttaqin RT Gangsal RW Tunggal Desa Betek Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun. Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala taksih nakdir dumateng kula panjenengan saged hadir wonten majelis-majelis kesaenan khususipun majelis safari Maulid punika kanthi beto barokah beto ridhonipun Allah Subhanahu wa taala beto kathah kemanfaatan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadir rahimakumullah.
Monggo majelis Safari Maulid hari ke-30 punika top sareng-sareng kanthi qasidah ya Rabbana a'tarafna ugi doa kafaratul majlis sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لحظة أشرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صون صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mekaten kala wau menggah acara majelis Safari Maulid 1445 Hijriah hari ke-30 sampun kalampah saking kawula kathah kelepatan kathah haliah ingkang boten rasa dhateng manah panjenengan sedaya estu nyuwun pangapunten ingkang sak ikhlas-ikhlasipun. Insyaallah panggih malih kanthi keadaan langkung sae. Allahumma amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.